Nasdem Surya Paloh juga sempat menyampaikan amalannya. Bicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Ini yang kita rindukan, membangun negara dan bangsa itu Untuk bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat sepenuhnya, yang mampu berdikari, dan tentunya mampu berpegang teguh kepada kepribadian kita, kepribadian Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Semua rakyat pasti setuju jika berbicara Indonesia adalah negeri yang kaya, sumber daya alam cantik dan indah yang terbentang di sepanjang negeri. Ragam bahasa, ragam budaya membuat Indonesia kaya akan perbedaan yang justru membuatnya satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena jika tidak bineka sejatinya, maka tidak Indonesia. Bersama saya, Zakia Arfan, selama 1 jam ke depan akan menampilkan gagasan dan juga visi dari seorang tokoh bangsa, Bapak Surya Paloh, yang tertuang dari pidato kebangsaannya dari masa ke masa dan memaknai lebih dalam bersama dengan narasumber. Inilah visi negarawan menjaga Indonesia. Dan pemirsa, Indonesia sejatinya selalu luar biasa melahirkan tokoh-tokoh hebat yang tidak lekang oleh usia. Sama seperti dengan dua narasumber kami yang telah hadir di studio, sudah ada Bang Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011 hingga 2015, dan juga seorang doktor dari Harvard University yang juga sebagai pemikir kebinekaan, Bapak Sukidi. Selamat malam Pak Sukidi dan Bang Abraham, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul lagi di Metro TV. Kita bersama-sama malam ini kita akan nanti memaknai lebih dalam apa saja pidato-pidato dari Bapak Surya Paloh seperti itu. Dan juga pemirsa, dalam segmen ini Visi Negarawan akan membahas mengenai kekayaan negara Indonesia yang sejatinya memiliki potensi kekayaan besar. Dan jangan sampai kekayaan alam Indonesia ini malah menjadi kutukan bagi bangsa sendiri dan tidak memberikan kenikmatan bagi rakyatnya. Kita sadar, saudaraku semuanya, bahwa saya anugerah dari Sang Maha Pencipta kepada kita sebagai suatu bangsa adalah anugerah yang patut dan patut sekali kita syukurin. Tidak semua bangsa di permukaan bumi ini memiliki anugerah yang luar biasa seperti anugerah yang kita miliki pada bangsa ini. Posisi kita sebagai satu bangsa adalah begitu luar biasa di tengah-tengah hadirnya bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Lihatlah luas wilayah kita ini. Luas wilayah yang cukup berarti. Luas wilayah yang cukup strategis. Secara geografis, betapa positioning Indonesia dengan wilayah dan luas wilayah yang ada ditempatkan dalam posisi yang begitu strategis. 2/3 wilayah kita di Indonesia ini terdiri dari lautan, sepertiganya daratan. Kita memiliki ribuan pulau-pulau, kita juga memiliki gunung, bukit, ngarai, lembah, dan sumber daya kekayaan alam yang juga luar biasa. Kita bahkan memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia ini. Kontur struktur tanah kita di wilayah negeri kita ini adalah tanah yang subur. Matahari yang terbit sepanjang tahun, hujan yang cukup sepanjang tahun, itu membuat kita sebenarnya mampu untuk menyatakan ini adalah negara agraris. Kita juga bisa menyatakan Indonesia adalah negara maritim dengan potensi sumber reserve mineral yang luar biasa ada di dalam bawah permukaan laut kita. Terima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Tidaklah berlebihan sebenarnya kalau dalam posisi kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 71 tahun ini, kita harusnya sudah semakin mendekatin lagi cita-cita kemerdekaan yang memang telah dititahkan oleh proklamasi kemerdekaan itu.
Tetapi saudaraku semuanya, dengan semua anugerah yang kita capai ini, dengan semua potensi yang luar biasa kita miliki sebagai bangsa, kalaulah kita bertanya kembali kepada diri kita, apakah memang hari ini kita masih bisa menyatakan diri kita, atau sudah bisa menyatakan diri kita sebagai bangsa yang hebat, yang perkasa, yang kuat, yang dihargain, yang dihormatin? Nah, inilah sebenarnya sebuah harapan. Kenapa saya katakan harapan? Karena masih menjadi harapan. Sejujurnya, fakta dan kondisi objektif yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kebangsaan kita belum mencapai itu semuanya. Potensi memang ada, tetapi kita belum mencapai itu. Tugas dan misi besar inilah yang harus menjadi tugas dan misi besar bagi seluruh komponen bangsa yang ada di negeri ini, bagi seluruh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini, untuk kembali mengingatkan dirinya, tugas perjalanan pengisian kemerdekaan ini belum selesai. Kita belum mencapai seperti apa yang diamanatkan oleh cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Baik, baru saja kita saksikan bersama pidato dari Bapak Surya Paloh tadi, garis besarnya terkait dengan kekayaan alam Indonesia. Pak Sukidi, dalam pidatonya tadi Pak Surya Paloh mengatakan Indonesia diberkahi dengan letak geografisnya yang strategis. Bahkan kita bisa menyebut diri sebagai negara agraris dan juga negara maritim begitu ya, dengan kekayaan alam baik di darat maupun juga dengan di laut. Namun juga tadi Bapak Surya Paloh mengatakan potensinya memang ada, akan tetapi kita belum mencapai itu. Nah, apakah kalau Anda melihat pemanfaatan kekayaan alam Indonesia ini sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita proklamasi Indonesia, di mana salah satunya kan menyebutkan untuk menyejahterakan begitu kan masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagaimana pandangan Anda? Ya, itu menarik sekali. Pertama, saya ingin memberikan satu apresiasi yang cukup tinggi kepada Bang Surya, karena beliau telah menampilkan diri sebagai seorang negarawan yang mengingatkan kita semua tentang amanah yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Amanah itu adalah terkait dengan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat. Dan itu menjadi amanah mulia karena apa? Karena seringkali kita diingatkan tentang potensi kekayaan alam yang luar biasa. Tuh. Tapi setelah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan itu masih jauh dari kenyataan. Dan itulah Bang Surya mengingatkan kita semua untuk mengingat kembali amanah yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, bahwa tujuan utama kita bernegara itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat ini setelah hampir 78 tahun merdeka, itu justru semakin jauh dari kenyataan. Terbukti semakin jauh dari kenyataan. Terbukti dengan 26 juta lebih rakyat kita hidup dalam kemiskinan, dan mayoritas warga rentan dalam kemiskinan itu sendiri. Dan itu dengan asumsi bahwa angka kemiskinan dengan ukuran $1,9. Ketika angka itu dinaikkan menjadi $3.20 misalnya, kemiskinan kita bisa jatuh sekitar 40% rakyat Indonesia. Itu artinya apa? Artinya Republik ini didirikan awalnya adalah untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, tapi setelah hampir 78 tahun kita merdeka, yang terjadi adalah social injustice to so many people. Ketidakadilan sosial kepada rakyat fakir, miskin, dan mereka yang lemah. Dan itu menjadi PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk mengentaskan mereka dari apa yang oleh Nelson Mandela sebut sebagai the prison of poverty. Lingkaran penjara kemiskinan itu sendiri. Baik, memang miris sekali begitu ya, 78 tahun harusnya sudah merata untuk kesejahteraan rakyat begitu. Tetapi ini diingatkan kembali oleh seorang Surya Paloh begitu ya, bagaimana kemudian cita-cita dan juga tujuan dari proklamasi itu jangan terlupakan juga dengan segala kekayaan alam yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Nih, Bang Abraham, tantangan terkait dengan sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia adalah bagaimana menjaga kekayaan alam ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat begitu ya, merata. Bukan hanya segelintir orang, bukan
bukan hanya kemudian sebagian golongan saja begitu. Kita tahu banyak korupsi, banyak jaringan mafia terkait dengan sumber daya alam ini sendiri yang mengeksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, seperti apa selama ini Bang Abraham perang untuk melawan hal-hal seperti ini? Perjuangannya seperti apa? Beratkah 70 sekian tahun Indonesia merdeka seperti itu untuk melawan hal-hal seperti ini? Ya, sangat menarik ya kalau kita berbicara tentang sumber daya alam kita. Karena kalau kita lihat sebenarnya kita ini 7 negara terkaya di dunia. Tapi ironis seperti tadi Bang Budi katakan bahwa 70 tahun lebih kita sudah merdeka. Tapi angka kemiskinan kita masih 27 juta orang yang berada di garis kemiskinan. Mungkin kalau kita sebut 27 orang biasa anggap biasa-biasa aja ya, 27 juta. Tapi jangan lupa loh kalau 27 juta itu sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia. Luar biasa banyaknya. Satu negara Satu begitu negara. ya. Jadi itu yang ingin saya katakan sehingga berarti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Itu yang saya garis bawahi. Salah pengelolaan. Ya, jadi ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Waktu saya memimpin KPK 2011-2015, kita sangat concern ya untuk melakukan yang namanya perbaikan tata kelola sumber daya alam kita. Karena kita melihat bahwa kenapa sumber daya alam kita itu mudah dirampok? Karena kita tidak pernah memperbaiki tata kelolanya. Oke. Jadi di situ problemnya sehingga seharusnya pendapatan yang didapat, revenue yang didapat dari sumber daya alam kita itu menjadi hilang. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu menjaganya dengan pasti dengan memperbaiki tata kelolanya. Oleh karena itulah dulu temuan kita di KPK, seandainya saja tata kelola pengelolaan sumber daya alam itu diperbaiki, potensi-potensi terjadinya fraud, korupsi itu bisa ditutup rapat-rapat, maka sebenarnya dari sumber daya alam saja kita bisa mendapatkan revenue yang kalau kita hitung pada saat itu maka setiap kepala rumah tangga ya, setiap rumah tangga ini yang pernah disampaikan Pak Mahfud, tapi saya ingin luruskan nih, bukan per orang kan kepala rumah tangga. Pak Mahfud katakan per orang, anak yang baru lahir pun tidak. Jadi cara hitungnya kita itu per kepala rumah tangga, orang yang bekerja ya. Orang yang bekerja itu minimal upah kalau buruh itu ya, minimal pendapatan terendah kita bisa dari 20 sampai 37 juta. 20 sampai 30 juta. Saya membayangkan kalau seorang gaji pegawai negeri yang terendah, golongan 2A, itu dia bisa dapat 20 sampai 30 juta. Nggak ada orang yang miskin. Baik. Itu hasil hitungan kita dulu. Baik. Kalau kita bisa menjaganya. Karena di sektor sumber daya alam kita terjadi yang namanya total loss. Ada pendapatan yang seharusnya diterima negara itu menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena ada ruang-ruang fraud, ruang-ruang korupsi itu yang tidak bisa ditutup rapat-rapat. Baik, baik. Itu yang menjadi PR seharusnya untuk pemimpin negeri ini begitu ya. Karena dari hasil sumber daya alam ini sebenarnya bisa mensejahterakan masyarakat cukup dan bisa mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan dari proklamasi itu sendiri. Baik, ini semakin hangat pembicaraan kita pada malam hari ini pemirsa dalam visi negarawan menjaga Indonesia. Namun kami akan break sejenak, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di visi negarawan menjaga Indonesia. Baik pemirsa, masih bersama kami di Visi Negarawan dan bersama dua tokoh bangsa di sini ada Bang Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 dan seorang doktor dari Harvard University yang juga sebagai pemikir kebinekaan Bapak Sukidi. Pak Sukidi dan Pak Abraham, kita akan lanjutkan di segmen ini. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita melihat begitu ya betapa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tetapi selain kekayaan alam, Indonesia juga memiliki
kekayaan akan ragam budaya. Kita memiliki banyak hal yang otentik yang menjadi kekuatan bangsa. Beragam kearifan lokal, budaya, dan juga adat istiadat ini masih relevan untuk diterapkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan berpolitik. Restorasi yang dimaksudkan oleh Nasdem adalah bagaimana memperkuat kembali seluruh otentiknya Indonesia. Hal yang otentik, originalitas yang kita miliki. Apa itu? Mulai dari kearifan lokal, adat, istiadat, budaya. Kita telah memiliki ini. Kita mau otentiknya Indonesia itu harus lebih kuat dari waktu ke waktu. Itu yang kita restorasi. Kortesi, Tuguri, Handayani, perilaku kepribadian kita. Kita ini Indonesia. Anak-anak kita itu harus Indonesia. Ketika mereka mendapatkan kesempatan pendidikan keluar Indonesia sana, kemudian datang kembali pada orang tuanya, dia bukan lagi menjadi Indonesia yang sejati. Nah, itu keprihatinan dan kerugian bagi kita sebagai suatu bangsa. Maka restorasi Indonesia itu adalah sejatinya Indonesia, memperkuat seluruh sistem kehidupan otentik yang kita miliki di Indonesia ini. Jadi Ambon Manise haruslah tetap Ambon Manise itu sebenarnya restorasi. Kita akan ditelan oleh kemajuan perkembangan zaman yang mengatakan Indonesia yang otentik akan kehilangan otentifikasinya sendiri. Itu kita tidak mau. Lihatlah betapa indahnya seni budaya yang kita miliki. Lihatlah ketika kita mengucapkan Sampurasun, kita tidak mau digantikan itu. Hey, who are you? Kita tetap Sampurasun. Ada pikiran-pikiran yang mencoba membawa otentiknya Indonesia ini berubah. Bukan lagi Indonesia yang otentik. Kita tidak mau paham kebarat-baratan itu menjadi pahamnya Indonesia. Kita juga tidak mau paham ketimuran Timur Tengah itu menjadi ketimur-timuran Tengah itu menjadi Indonesia. Walaupun memang terasa kurang tepat. Karena kita dianggap sekarang tidak lagi memberikan toleransi kepada berbagai macam perkembangan zaman yang memungkinkan Indonesia itu mengalami suatu proses akselerasi budaya. Tapi kita ingin memperjuangkan adat istiadat budaya Indonesia yang sejatinya kita miliki harus mampu kita pertahankan. Baik, baru saja kita bersama-sama menyaksikan lagi pidato kebangsaan dari Bapak Surya Paloh. Kalau kita lihat kata kuncinya di sini adalah otentik dan orisinalitas dari budaya Indonesia. Apalagi saat ini di tengah gempuran kemajuan teknologi. Belum lagi media sosial di mana mudah sekali rasanya khususnya generasi muda begitu untuk terpengaruh budaya luar. Nah, kalau berbicara mengenai budaya otentik Indonesia, ini Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi ya, sangat kaya. Kalau saya boleh berbicara sedikit begitu mengenai latar belakang saya sendiri. Saya ini berasal dari orang tua, ada dari Banten, suku Sunda, kemudian dari ayah Cirebon, dari suku Jawa. Jadi memang perpaduan berbagai macam. Dan ada nilai-nilai yang juga sudah diajarkan sejak kecil. Bagaimana kemudian terkait dengan budaya kita, budaya Timur. Saya ingin tahu nih mungkin dari Pak Abraham sendiri. Pak Abraham ini kan Bugis Makassar. Bugis Makassar. Nah, tumbuh dengan nilai-nilai seperti apa sebenarnya yang diajarkan dan hingga saat ini masih diterapkan? Ya, kalau kita bicara tentang keotentikan Indonesia, maka itu berarti kita berbicara tentang identity. Ya. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita breakdown identitas kita sebagai suku bangsa sebenarnya. Kalau tadi Mbak katakan masing-masing daerah punya kearifan lokal. Betul. Itu yang disebut identity kita ya masing-masing. Masing-masing punya nilai, masing-masing punya value. Tapi akhir-akhir ini saya merasa sangat prihatin. Kenapa? Saya melihat kearifan lokal, nilai-nilai lokal yang ada di negara kita ini mulai mengalami sedikit pergeseran.
Kenapa dia mengalami sedikit pergeseran? Karena ada yang namanya arus transformasi informasi. Ya. Dan bukan cuma Indonesia yang menghadapi itu, semua negara menghadapi arus transformasi informasi, sehingga arus yang ada di tradisi, kebiasaan yang ada di luar itu masuk. Tidak ada satupun negara yang bisa menghindar dari situasi ini. Ini kan namanya pengaruh globalisasi. Tapi ada kelemahan kita. Kelemahan kita tidak cukup kuat punya filter sehingga kita bisa bergeser nilai-nilai lokal kita. Kalau kita lihat Jepang juga menghadapi situasi ini. Krisis Harus globalisasi menghantam dari budaya dia. begitu ya. Tapi Jepang dia punya filter kuat sehingga pergeseran-pergeseran nilai kearifan lokalnya itu tetap kokoh. Karena dia mampu mempertahankan. Kalau kita sedikit bergeser, jadi masing-masing daerah itu punya kearifan lokal. Misalnya kalau di Bugis Makassar ada yang dikatakan siri, ya. Siri itu artinya rasa malu ya. Kalau melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Jadi itu harus dikontekskan juga karena kadang-kadang orang mengartikan siri itu terlalu luas. Jadi siri, rasa malu itu adalah rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak betul. Ya. Itu sama dengan budaya yang ada di Jepang. Budaya yang di Jepang, kalau dia melakukan suatu pelanggaran amoral, misalnya korupsi dan lain sebagainya, maka dia akan mengundurkan diri. Bahkan lebih ekstrim lagi bisa bunuh diri. Ya. Tapi itulah kearifan lokal mereka. Dan itu yang menjadi kekuatan mereka. Kalau kita budaya-budaya kearifan lokal itu mulai sedikit bergeser. Ya, karena tadi itu ada arus globalisasi, karena kita tidak punya filter yang terlalu kuat. Jadi intinya filter ini dibutuhkan begitu ya untuk kemudian menjaga kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan tradisi yang dimiliki oleh setiap wilayah di daerah, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini sendiri begitu ya, Bang Abraham. Oke. Sekarang ya, saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, ini kan berasal dari Sragen dan sempat mengenyam pendidikan di Harvard University. Biasanya nih kalau anak muda kuliah di luar negeri, pulang-pulang nih banyak pengaruh yang kemudian akhirnya nilai-nilai ketimurannya mulai menghilang. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri begitu ya, di saat itu kuliah di luar negeri dan kemudian bagaimana bisa mempertahankan nilai-nilai itu juga? Apa biasanya yang mungkin sudah lama diterapkan dan tidak dilupakan begitu terkait dengan nilai-nilai keindonesiaannya? Ya, saya kira itu pertanyaan menarik sekali. Satu clue yang diberikan oleh Bang Surya itu adalah kesetiaan pada kearifan lokal. Dan kearifan lokal itu tercermin pada sikap toleransi itu sendiri yang juga disinggung oleh Bang Surya. Saya kira toleransi itu menjadi fondasi kita untuk hidup berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi kita diajak untuk selalu menumbuhkan satu sikap toleran, satu sikap saling menghargai, dan saya kira itu menjadi satu fondasi kita untuk hidup di tengah prasangka sosial yang cukup meluas. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kebajikan utama yang ingin saya rujuk terkait dengan nilai yang mestinya menjadi pegangan kita adalah spirit gotong royong. Dan itu menjadi inti dari Pancasila itu sendiri, dan gotong royong itu menjadi identitas utama bangsa Indonesia. Karena itu kata Bung Karno, sekiranya nilai-nilai Pancasila itu bisa diperas menjadi satu, itulah nilai gotong royong. Dan semangat gotong royong itu berangkat dari satu kesadaran bahwa kita semua adalah interdependent. Saling tergantung satu sama lain. Karena itu kesadaran untuk membutuhkan dan bekerja sama satu sama lain itu menjadi kebutuhan natural kita sebagai manusia. Tetapi ingat, spirit interdependent, spirit saling ketergantungan itu selalu diikat oleh apa yang sudah sebut sebagai co-arising. Tumbuh secara bersama, kuat secara bersama, dan maju secara bersama. Jadi itu nilai yang perlu kita pegang, terutama apa? Terutama agar kita sebagai bangsa bisa maju secara bersama. Ingat bahwa bangsa ini ditandai dengan kemanusiaan yang compang-camping, kesejahteraan yang tidak merata. Karena itu spirit untuk gotong royong, spirit untuk maju bersama itu harus ditumbuhkan satu sikap kepekaan sosial untuk bekerja sama membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dari stunting, dari jurang keterbelakangan, agar mereka tumbuh
bersama, kuat secara bersama, dan maju secara bersama. Jadi kata kuncinya spirit gotong royong dan spirit maju bersama, dan juga ada filter begitu ya Bang Abraham untuk bisa kemudian mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini pemirsa, tetapi kita akan ikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Visi Negarawan Menjaga Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan Menjaga Indonesia bersama saya Zakia Arfan. Pluralisme sejatinya menjadi paham harmoni yang menjadi perekat bangsa, menjadikan perbedaan latar belakang suku dan agama ini sebagai warna, bukan pembeda. Dan di tengah menuju tahun politik, kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa harusnya tetap menjadi nomor satu dan utama. Dan melaksanakan pesta demokrasi dengan damai tanpa ada menghina, menjatuhkan satu sama lain. Karena sejatinya saya, Anda, dan kita semua adalah satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada kerisauan di hati saya sebagai ketua umum partai ini. Saya harus utarakan kepada saudara para kader partai. Keresahan hati saya adalah ketika saya melihat ada tanda-tanda nasionalisme kebangsaan kita yang menghargai semangat pluralisme, terusik. Saya merasa gelisah. Karena saya yakin dan percaya fondasi kekuatan yang ada pada bangsa kita ini adalah ketika kita tetap berpegang teguh secara konsisten untuk memberikan ruang dan tempat penghormatan kepada nilai-nilai patriotisme kebangsaan dan ideologi kita yang telah terangkum sedemikian rupa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak lagi memberikan penghormatan dan tempat kepada perbedaan itu, perbedaan pada sistem nilai, latar belakang agama, suku, fondasi kita akan rusak. Persatuan bangsa ini akan terancam. Ini perlu saya tekankan. Dan inilah yang harus kalian pegang. Pilkada penting. Pemilu penting. Pilpres penting. Tapi itu kalah artinya dibandingkan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, saudaraku semuanya. Tidak ada gunanya pilkada di negeri ini dengan sistem demokrasi yang bebas kita miliki ini. Tapi kita salah menggunakan arti kebebasan yang kita miliki, saudaraku semuanya. Kita berantuk satu sama lain. Kita bukan hanya bersidang pendapat, tapi kita terus mabuk kepayang dengan saling menghujat di antara kita. Dan menurut saya, itu amat disayangkan. Indonesia memerlukan suasana kebatinan yang saling bisa memberikan pemahaman dan toleransi di antara kekurangan dan kesalahan kita satu sama lain. Karena itulah esensi kekuatannya. Nasionalisme dan nilai-nilai
patriotisme kebangsaan di dalam bumi Indonesia. Baik. Kalau kita melihat benang merah dari pidato kebangsaan Bapak Surya Paloh tadi, menjaga kekayaan alam, memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Kemudian masuk dalam bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia sebagai identitas Indonesia. Ini merupakan pondasi tadi yang dikatakan ya, bahwa jika pondasi rusak, maka persatuan bangsa ini juga bisa terancam. Nah, Pak Suhidi, kalau kita melihat dan merefleksikan bagaimana pluralisme di hari saat ini begitu, dan juga NKRI harga mati dimaknai dalam dewasa ini, bagaimana Anda melihatnya? Saya kira pertama Bang Surya memberikan warning kepada kita semuanya bahwa pluralisme atau kebinekaan itu bisa menjadi apa yang saya sebut sebagai the curse of diversity. Sebagai satu kutukan kebinekaan, sekiranya kebinekaan itu justru menimbulkan prasangka negatif satu sama lain, menjadi sumber dari kebencian satu sama lain, dan sekaligus menjadi biang kerok dari segala prasangka yang ada di Indonesia. Karena itu kita harus memberikan satu makna baru terhadap kebinekaan ini, agar kebinekaan ini menjadi satu berkah untuk bangsa ini. Berkah karena apa? Karena Bang Surya memberikan satu penekanan bahwa kita memang sejak awal diciptakan berbeda. Dan kebinekaan itu menjadi inti dasar dari Indonesia itu sendiri. Karena itu amanah dan falsafah pendiri bangsa Bhinneka Tunggal Ika itu memberikan satu pemahaman bahwa sekalipun kita berbeda-beda, tetapi spirit persatuan itu harus selalu menjadi yang utama. Dan karena itu di tahun politik, di tahun pemilu ini kita harus selalu ikat kebersamaan ini dengan tali persatuan. Tali persatuan inilah yang selalu mengikat kita sebagai satu bangsa, satu kemanusiaan, dan sekaligus satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Okay. Tanpa itu kita rentan terhadap situasi yang terkoyak. Karena itu agar bangsa ini tidak terkoyak, seluruh elemen bangsa harus memiliki satu kesadaran kebinekaan. Kesadaran kebinekaan yang tumbuh dari satu pemahaman bahwa kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu harus selalu menjadi berkah untuk bangsa ini. Okay. Harus menjadi modal sosial untuk menata satu kehidupan yang harmonis, yang selalu menopang satu sama lain agar kita semua tumbuh menjadi bangsa yang kuat, yang maju, dan karena itu menjadi negara maju itu sendiri. Oke, baik. Sebenarnya itu yang menjadi salah satu ciri khas dan kekuatan dari Indonesia. Perbedaan itu yang harusnya menjadi warna. Ini yang kemudian disoroti dunia, dan dunia juga mengakui bahwa perbedaan Indonesia ini sebagai satu kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Tadi dikatakan Pak Sukidi, Bang Abraham, ada harus yang mengikat begitu ya terkait dengan hal ini. Nah, apalagi menjelang tahun politik 2024. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian berpegang teguh yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menciptakan kedamaian untuk menjaga NKRI ini sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita lihat kan kita ini sangat heterogen ya. Sehingga kita harus menjaga keheterogenan kita itu agar tidak tercerai. Ya. Oleh karena itu menurut hemat saya ada satu hal yang paling penting, Mbak, bahwa pluralisme, kebinekaan itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dinarasikan, tapi itu diimplementasikan dalam kehidupan kita, ya, dan dimaknai bahwa keberagaman, kebinekaan kita itu adalah menjadi sumber kekuatan kita bersama. Dan itu menjadi satu anugerah sebenarnya. Kekuatan Indonesia sebenarnya di situ. Bayangkan, coba kita bandingkan dengan negara yang ada di luar. Tidak pernah ada satupun negara yang punya kebinekaan itu begitu besar seperti Indonesia. Beragam, suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tapi toh sampai hari ini kita sudah 70 tahun merdeka, kita masih kokoh menjadi satu negara kesatuan. Negara kita ini sebenarnya rentan. Ya, untuk bisa tercerai-berai. Kita bisa lihat, belajar dari sejarah Yugoslavia, Uni Soviet. Dia tidak mampu menjaga pluralisme, tidak mampu menjaga kebinekaan dia, sehingga dia bisa tercerai-berai. Tapi kita begitu kuat, mampu. Ya. Apa yang membuat kita begitu kuat mengikat dalam satu kesatuan?
Itu tadi, kearifan lokal yang ada di satu daerah dengan yang lain itu saling terhubung, saling terinteraksi. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Sebenarnya itu inti. Baik, itu yang menjadi inti. Tetapi saat ini begitu mudahnya disusupi terkait dengan pluralisme, kemudian kebinekaan ini sendiri. Apalagi di era media sosial saat ini banyak berita hoax yang beredar begitu kan. Kemudian bagaimana membuat ribut begitu kan antara satu dan lainnya. Nah ini bagaimana kalau Pak Sukidi melihat bagaimana kemudian kita bisa membentengi agar tidak mudah disusup-susupi dengan hal-hal seperti ini? Pertama kita harus selalu memberikan satu penyadaran publik bahwa kebinekaan itu adalah identitas nasional kita. Kesadaran itu harus ditumbuhkan karena apa? Karena seringkali kita kehilangan orientasi dalam berbangsa sehingga kita kehilangan arah untuk menata bangsa ini. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah kebinekaan bukan sekedar pengakuan bahwa kita ini beragam. Itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Kebinekaan harus disertai satu active engagement, satu keterlibatan aktif setiap warga negara untuk membangun mosaik Indonesia yang beragam ini. Jadi kesadaran setiap warga negara untuk berpartisipasi menciptakan kebinekaan itu, merawat dan memajukan kebinekaan sebagai modal bersama, social capital untuk memajukan Indonesia. Tanpa keterlibatan aktif setiap warga negara, kebinekaan ini gampang sekali terkoyak. Karena itu setiap warga negara itu dipanggil dan mestinya terpanggil untuk merawat kebinekaan sebagai modal bersama untuk memajukan Indonesia. Oke, baik. Jadi memang bukan hanya tugas pemerintah saja dalam merawat dan menjaga kebinekaan ini menjadi tugas setiap warga negara Indonesia agar kekuatan NKRI harga mati ini dapat terus bertahan begitu ya. Kita akan kembali melanjutkan lagi perbincangan ini pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Visi Negarawan Menjaga Indonesia. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan, masih bersama saya Zaki Arfa dan juga dua tokoh bangsa, Dr. Sukidi dan juga Bang Abraham Samad dalam Visi Negarawan Menjaga Indonesia. Indonesia besar, Indonesia kaya, kaya akan alam dan juga ragam pesona budaya. Pertanyaannya, sudahkah kekayaan kita ini terjaga dengan baik? Bagaimana memanfaatkan kekayaan yang ada, namun juga tetap menjaganya agar tidak rusak dan tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Nah, apa ini pesan dari Pak Sukidi dan juga Bang Abraham kepada pemirsa dalam konteks menjaga Indonesia agar Indonesia ke depannya juga semakin maju namun tetap terjaga kesatuannya, terutama dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Mungkin Bang Abraham terlebih dahulu. Ya, ini sebentar lagi kita menghadapi Pesta Demokrasi, Perhelatan Akbar tahun 2024. Kita paham betul bahwa di setiap perhelatan akbar pemilu itu selalu ada kerikil, ada hal-hal yang sebenarnya membuat kita menjadi khawatir. Kita khawatir karena kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang kecil dipertajam sedemikian rupa sehingga seolah-olah negara ini hampir tercerai. Itu kan yang gitu kita tangkap. Oleh karena itu sebenarnya ini peran kita bersama, Mbak, ya. Peran kita bersama untuk menyampaikan pesan-pesan damai agar supaya teman-teman atau rakyat yang berada di akar rumput itu memahami bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta kita bersama yang harus dinikmati dan juga hasilnya nanti harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan cuma yang ada di elit. Jadi itu yang harus sampai ke mereka agar supaya mereka memaknai sebenarnya apa arti dari perhelatan akbar itu. Bahwa demokrasi itu akan melahirkan sebuah kepemimpinan yang baru.
sebuah kepemimpinan baru itu akan melahirkan suatu perubahan yang fundamental, perubahan yang besar yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat tidak berpartisipasi, tidak menjaga pesta demokrasi itu, maka harapan untuk sebuah perubahan yang besar itu akan sirna. Itu yang harus dipahami agar mereka mampu menjaganya. Selain mampu menjaganya, masyarakat merasa memiliki pesta itu. Itu yang harus dipahami, karena kalau masyarakat yang ada di level bawah menganggap bahwa pesta demokrasi itu adalah pesta yang hanya dimiliki oleh kaum elit, maka dia tidak akan terlibat secara partisipasi. Oke, baik. Karena pada dasarnya pemilu itu untuk siapa kalau bukan untuk rakyat begitu. Jadi sebenarnya ini merupakan pesta untuk rakyat begitu kan ya. Jadi memang bukan hanya untuk kepentingan segelintir atau sekelompok orang saja begitu. Baik, kalau Pak Sukidi? Ya, saya pertama ingin memberikan satu penekanan bahwa kita perlu menjaga Indonesia dengan Pancasila itu sendiri, dan kita berpegang teguh pada nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila. Kita berpegang teguh pada nilai ketuhanan, kita berpegang teguh pada nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan itu menjadi ikatan kita untuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu menjaga Indonesia dari perilaku pemimpin yang korup dan tamak. Karena ketamakan ini adalah sumber dari segala kejahatan, dan karena itu kita harus membebaskan Indonesia dari pemimpin yang korup dan tamak. Di tengah politik, di tahun politik, ketika politik uang menjadi raja, menjadi kemenangan, kita harus berkata tidak pada politik uang, dan kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang menjadi identitas nasional kita. Itu kedua. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah kita harus memilih pemimpin yang menjiwai betul penderitaan rakyatnya. The suffering of people. Karena apa? Karena seringkali kita lupa bahwa tujuan kita bernegara adalah menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dan karena itu, pilihlah pemimpin yang menjiwai penderitaan rakyatnya, dan mengukur kesejahteraan itu semata-mata diukur dari keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan setelah hampir 78 tahun kita merdeka, kita menyaksikan bahwa rakyat jauh dari sejahtera, kemiskinan masih di sana-sini, dan stunting masih menjadi masalah bersama. Karena itu kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang mendekatkan diri pada kemiskinan, yang mendekatkan diri pada masalah-masalah sosial yang menghadapi kita. Agar apa? Agar Pancasila sebagai bintang penuntun itu mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan, dari stunting, dan dari keterbelakangan itu sendiri. Itu menjadi pegangan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang kemudian harus dipegang menjadi visi bagi pemimpin baru nantinya, karena PR-nya masih banyak sekali. Kalau kita melihat tadi dari kekayaan alam, begitu harus ada bagaimana caranya memaksimalkan kekayaan alam yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga perbaikan sistem tata kelolanya tadi seperti yang disampaikan Bang Abraham begitu ya. Dan kemudian dalam nilai-nilai kebudayaan juga ini diperlukan filter dan juga sistem gotong royong, dan bagaimana kemudian sistem maju bersama. Karena kalau pondasi dasarnya tidak kuat, bagaimana bisa menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Sukidi dan juga Bang Abraham atas buah pemikirannya dalam Visi Negarawan pada malam ini. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Visi Negarawan pada minggu depan yang tentunya akan menampilkan gagasan besar para tokoh bangsa. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.